Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kesempatan kali ini, gue akan memperkenalkan kalian satu buah device terbaru dari Vaporezo yang akan dirilis bulan ini, akhir tahun 2020. Tapi kemungkinan masuk di Indonesia itu akhir tahunnya atau ya mepet-mepet tahun baru lah. Mungkin ready di toko-toko vape itu nanti Januari. Karena nanti akan rilisnya di tanggal 9. Terus untuk informasi rilisnya kalian bisa follow Instagramnya @vaporizoindonesia. Nanti tanggal 9 itu sebentar agak lupa. Ya benar, @vaporizo_Indonesia. Nanti di tanggal 9 itu mereka akan mengadakan live show dengan hashtag HelloForce TX80. Ya kesebut lagi ya. Jadi nanti di video ini tuh gue mau bahas Vaporezo Force TX80. Aduh sebut duluan. Vaporezo Force TX80 nanti di Instagramnya @vaporizo_Indonesia dia akan mengadakan live show dengan hashtag HelloForce TX80 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 jam 8 malam sampai jam 9 malam. Buat kalian wajib banget ngikut karena nanti di situ bakal ada giveaway-nya juga. Tinggal nonton, mungkin ada sedikit quiz, entah pertanyaan atau apa. Kalian pokoknya follow dulu aja, stay tune lah sama Instagramnya mereka. Oke, langsung aja. Force TX80, Vaporezo Force TX80 Roots to go everywhere. Jadi di keterangannya gue mengandalkan PowerPoint ya. Di sini gue udah siapin. Oke, di keterangan yang dijadikan line up dari produk ini tuh shockproof, waterproof, dustproof. Produk kompetitornya udah duluan bikin, cuman mereka pasti punya alasan kenapa harus dirilis di akhir-akhir tahun ini. Mungkin waktu pas kompetitornya ini bikin, dia nggak mau, kayaknya ntar-ntaran aja kita bikin, kita rilisnya nanti-nanti aja gitu. Mungkin mereka lagi membaca marketnya juga lagi kondisi pandemik gini ya. Oke, langsung aja. Ini dia tampilan kotaknya. Terus ini belakangnya tuh ada spesifikasi dimensinya. Terus coilnya dapat 2, ada GTA. Nah, ini dia nih di Force TX80. Oh ya, kalian bisa nyebutnya Forza, Forz, Force. Ya itu terserah kalian lah. Kalau gue sih nyebutnya Force, cuma kadang gue nyebutnya Forza atau Forz gitu. Nah, di Force TX80 ini dia punya tipe coil terbaru namanya GTR coil, GTR. Bukan Gran Turismo ya, GTR coil. Dan dalam paket penjualannya dia masukin ada 2, 0,15 ohm dan 0,4 ohm. Terus tank kapasitinya 4,5 ml, output powernya 5 sampai 80 watt, maksimalnya berarti 80 watt. Baterai kapasitinya dia pakai 18650 baterai type, cuman dijual terpisah jadi nggak termasuk. Terus screen-nya sudah umum dipakai banyak device. OLED dengan 0,69 inch. Chargingnya udah Type C. Oke. Kalau kompetitornya itu seingat gua masih USB ya, micro USB 2.0. Cuma nggak tahu yang tipe Pro-nya ya. Gua belum pernah pakai dan gua juga belum pernah jual. Koneksinya pakai 510 trip. Jadi ini kan kit dengan RTA, RTA. Nanti kalian kalau mau pakai atomizer yang lain berarti bisa. Di dalam packing listnya ada kartu garansi, user manual, force bed. Force bed ini apa? Nanti kita lihat. USB silicone plug, cadangan buat charging slotnya mungkin ya. Screwdriver, o-ring, tank cadangan itu wajib banget harus ada. Karena kebanyakan dari kita tuh pada ceroboh ya, termasuk gua. GTR coil ada 2, Type C USB cable. Oke, drip tip cover. Ini sesuai di gambar ya, ada cover drip tip, jadi drip tip covernya tuh ditutup gitu. Mode dan force tank. Oke, force tank berarti RTA dengan kapasitas 4,5 mm. Kita buka aja. Ini tampilan kotak setelah bungkusnya dibuka, ada tulisan Vaporezo Force. Pas kita buka tuh ada ini.
Di dalamnya ada Alkitab, anak kauskus banget. Alkitabnya ada manual book, terus cara mengecek produknya ini oten apa tidak. Ada kartu garansi klaimnya di sini. Terus kita masukin lagi, kita kesampingkan. Ini dia tampilannya. Ini gue rapin dulu. Ini susah banget. Ini Force TX80 di dalamnya. Ini device-nya. Ini tanknya. Ini ada. Ini yang Force bed-nya nih, pinnya, pin badge gitu. Ini apa sih? Ini apaan? Ini buat buka coil atau apa sih? Kalau yang di produk kompetitor kan dia ada yang fork gitu ya, kayak garpu soma itu 2 tuh buat bantu buka coilnya. Ini kayaknya ini deh, buat bantu buka coil, cuma nanti kita cek. Ini gue masukin sini biar nggak hilang. Ini Type C cable. Nih Type C cable yang tadi ada di bawah tuh, terus di dalamnya ini force bednya. Ini kayak kita ambil RTA-nya dulu deh. Ini Force RTA. Ini tampilannya mana sih, dan dia ada tutupnya. Hampir sejenis dengan kompetitornya itu loh. Nih. Oke, kita taruh dulu. Jangan menggelinding kamu. Ini modnya. Modnya ini kulit. Ini unik, nanti gue bakal bahas kulitnya nih. Karena ini gue tahu duluan. Ini kulit asli loh. Ini kulit asli, nanti gue bakal bahas nih. Terus di bawahnya ada tempat buat buka baterainya. Oke, ini keras ya, mendukung buat waterproof ya. Ada seal karetnya di sini. Ini seal karetnya, jadi buat nutup biar air nggak masuk. Nah, sini ada soket buat karetnya sih masuk nih, buat ngepres. Plusnya di dalam, minnya di sini. Ini force bednya. Oh, ini tuh apa buat apa sih, pin kayak pin gitu, pin peniti gitu loh. Nih pin peniti gitu buat ditaruh di baju, di tas, atau di jaket. Tapi kalau hilang sayang, bagus sih. Terus ini coil cadangan ya, berarti yang pre-install tuh yang mana tuh? Kita lihat di dus. Yang ada di tanknya itu 0,15 ohm, yang ini cadangannya 0,4 ohm. Ini penampakan dari GTR coil nih, GTR coil nih kayak gini tuh. Ini GTR coil, lebih besar dia tuh, gede banget. Tapi mesh sih, dalamnya mesh. Ntar kita lihat yang coil yang pre-installnya. Terus ada kaca cadangan. Ini dalamnya tuh udah gue keluarin semua nih kaca cadangannya. Di dalamnya, di bawahnya nggak ada apa-apa lagi, kosong. Langsung kita bahas ke mod dulu. Gue buka contekan PowerPoint. Yang pertama kita bahas itu tanknya nih. Full protection dari Force TX80 yang ditawarkan itu adalah fitur vaping yang aman, perlindungan ganda. Ini udah pasti di luar kacanya itu ada pelindungnya. Ini soft rubber, plastik fiberglass dan soft rubber. Ini sini. Terus ada di sini ada penstabilnya, kunci bracket. Coba kita buka, ini buka gimana? Oke, ini tuh, ini kita buka. Ini buat apa sih? Oh, ini. Di sini ada kunci bracketnya nih. Gengs, nih dibuka pakai alat yang dapat ini nih. Ini jangan sampai hilang berarti nih. Ini ada tulisan proses. Ini jangan sampai hilang. Itu buat buka di dalamnya. Nih dalam sini tuh jadi ada bracketnya buat ngencengin si coil berarti ya. Ini bracketnya jangan sampai hilang. Ini gue buka tuh pakai kunci ini. Nanti begini bentukan bracketnya tuh buat di dalam coil lah. Next, gimana cara buka tanknya? Oh, buka tanknya biasa nih tuh, dari bawah sih. Tuh ya, dari bawah. Terus
buka coilnya. Kalau gue perhatiin sih bawahnya ini coilnya kan karetnya kelihatan tuh, berarti bukanya bukan dari narik karetnya ya. Nih bukan wait. Bukan dari sininya nih. Kotor. Bukan dari sini ya, tapi dari sini ya nih. Nih kita coba bukanya pakai alat tadi mana? Nih pakai yang ini nih. Nah, kebuka. Mungkin kalau kalian punya kuku atau kukunya kuat ya bisa pakai kuku sih. Kalau gue sih nggak ada kukunya. Nih penampakan GTR, coilnya 0,15 mesh. Kita pakai ini dulu. Ya, gue bakal pakai. Ini bisa dibuka nggak sih? Ini gue penasaran membuka ini nih. Bisa nggak sih? Skip dulu ya. Nanti lihat di YouTube dulu. Gue lihat dulu gimana cara bukanya. Itu tanknya. Terus kita next. Vaporesso mengklaim kalau Force TX80 ini adalah vape device yang kokoh dan itu pertama ada di dunia. Sebelumnya kan ada kompetitornya tuh yang dustproof, shockproof, sama waterproof juga. Kenapa mereka nggak ngeklaim? Apa alasannya tuh? Nggak tahu. Oke, ini bodinya ya. Ini bodinya, ini pin thread konektornya, ini buat tempat baterainya. Tadi udah kita buka. Ini power buttonnya. Ini tombol ketiga apa? Mungkin tombol OK kali ya. Nanti kita cek. Atas pasti up atau plus, bawahnya down pasti minus. Nah, ini tempat soket ngecasnya. Ada di sisi kiri layar. Kita buka. Tebel sih, ini tebel tuh. Biar nggak masuk air ya. Ini juga masuk ke dalamnya tuh lumayan jauh ya, lumayan dalam. Lumayan dalam. Next. Nah, rangkaian. Jadi di balik sini dia punya rangkaian terbalik. Gue kurang tahu, nanti kalian bisa tanya sama Vaporesso-nya langsung ya. Bracket paduan itu seng, ini seng nih. Bracket paduan, nah ini berarti seng. Yang ini seng high quality. Ini seng nih, ini kan kulit. Ini samping kan ada bracketnya. Nah ini seng ini. Gue sih nggak berani bongkar-bongkar ya, nggak ada obengnya juga. 360 derajat karet pelindung, ya. Ya oke. Atas, bawah, kanan, kiri, depannya sih bracketnya doang yang depan. Kalau sini masih tetap bahannya beda. Terus penyerap guncangan. Oh iya, jadi gini, si mainboard di dalamnya Jeepnya ini dia tuh punya shockproof. Jadi kalau kalian goyang-goyang atau sering jatuh tuh dia bakal lalu gue ngelapor ingat dulu, dia bakal nyerap guncangannya. Terus next, mana sih? Vaporesso mengklaim kalau Force TX80 ini udah punya standar qualify dari military grade. Jadi serangkaian pengujian itu udah dilakuin ke Force TX80 dari Departemen Pertahanan, yang dimana mereka mengeluarkan standar militer grade MIL STD 810G, terutama di bagian rock test juga tuh. Terus dia punya ketahanan 1,5 meter, 1,5 m shockproof. Ini nilai apa sih? Shockproof gitu. 1,5 meter shockproof. Tanknya shockproof tuh apa sih? Qualify. Ini nggak usah dibahas. Nanti tanya ke Vaporesso-nya aja. Tahan air, menghalau debu. Iya, dia bisa waterproof, dia bisa dustproof juga. 1,5 meter di dalam air dengan ketahanan 30 menit. Terus ada tes kedap udara juga dan bisa bertahan 10 detik. Berarti dibawa keluar angkasa bisa ya? Dibawa keluar angkasa. Ini goyang-goyang tuh. Dibawa keluar angkasa mungkin bisa nih berarti ini. Pegangannya handheld banget. Ini pegangannya. Ini handheld. Bentuknya padat, iya betul banget. Terus abis itu pocket size.
agak kurang setuju karena ini modnya termasuk besar, kecuali kayak Gen S juga nggak pocket size ya. Kalau Gen Nano ya, ini nih gue kurang setuju pocket size. Lebih enak digenggam sih, lebih ganteng aja gitu kalau bawa ini kemana-mana. Ergonomic grip, iya. Luxury return. Nah ini dia kulit. Guys, kalian mesti tahu ini kulit asli. Mereka pakai kulit. Mereka pakai kulit dari domba Skotlandia. Ini kulit asli, bukan kulit leather sintetis gitu. Jadi ngaruh ke harga nggak sih? Kayak nggak tahu, harganya belum rilis, gue juga nggak tahu nih bakal dijual berapa di Indo nanti. Ini kulit domba nih, ini kulit domba, bukan kulit sunat. Ini empuk banget kulitnya. Jadi kalau kalian punya Force terus dijual murah, sayang banget sih. Karena ini kulitnya asli, terus juga waterproof, dustproof, dan shockproof. Next. Dia pakai chipnya Exxon. Udah pasti kalau kita ngomongin Vaporesso, pasti Exxon chip yang diandalkan. Exxon chip versi terbaru 2.0. Dia punya mode FT mode, mode transformatif, mendorong batas asa mengeluarkan state. Mereka mengklaim kalau Exxon chip V2.0 ini dengan mode FT mode bisa mengeluarkan layer-layer liquid yang kita pakai. Nanti kita akan coba. Tapi kita nggak akan review liquidnya ya. Mungkin kalian bisa cek di YouTube reviewer lain, reviewer orang. Ini gue cuman bikin video kayak gini kan cuma first impression doang. Explore flavor, pengaturan suhu temperatur, kontrol tingkat pemanasan. Oke, bagus. Karena kalian mensematkan GTR coil dalam paketnya. Next. Mereka mengklaim Exxon chip ini hanya akan memberikan constant firing sebesar 0,02 detik. Tipis lah, masih aman sama produk yang satunya lagi tuh yang si pakai chip Genie tuh. Kalau menggunakan pulse mode di versi Exxon chip 1.0 itu kan cuma powerful outputnya aja. Kalau misalnya FT mode yang ditawarkan di sini itu dia mengklaim bahwa dia bisa mengoptimalkan rasa liquid yang kita pakai di atomizernya dia. Why? Kita bahas coil dulu. Sorry, lepas dikit, keluar dikit. Kalau di produk Vaporesso sebelumnya kan yang digember-gemberin tuh USC coil udah agak ketinggalan ya. GTX coil waktu itu pas lagi webinar sama orang Vaporesso-nya, gue sempet nanya, kenapa nggak kalian explore device yang bisa pakai GTX coil aja. Jadi GTX coil itu di Indonesia gampang dicari, nggak susah. Sementara kalau kalian pakai tipe coil yang baru, kalian mengeluarkan tipe coil baru, yang ada malah penyebarannya yang pasti belum merata, hanya di kota-kota besar. Di kota-kota kecil tuh belum tentu akan bisa nyetok GTR coil. Terus kata mereka, karena mereka chipnya itu udah pakai yang Exxon V2.0. Kalau kita ngomongin powerful output doang, kalian bisa dia bilang gini, kalian bisa pakai Vaporesso device apapun yang bisa memang kompatibel dengan GTX coil. Nah, itu kalau misalnya kalian ngincer powerful output gitu. Kalau misalnya kalian ngincer optimal flavor yang diklaim kalau Exxon V2.0 ini bisa mengoptimalkan rasa liquid lebih enak dibandingkan Exxon chip yang V1.0. Kalian bisa pilih Force ini. Terus gue mikir, iya juga sih kalau misalnya pakai device yang, tapi nanti bisa ditanyain ke orang Vaporesso karena gini, device yang sebelumnya yang pakai kit dengan GTX coil, paketan GTX coil itu bisa sampai 200 watt, 220 watt, 200 watt katakanlah. Gue lupa tuh 200 watt apa 220 watt tuh gen tuh. Tapi kenapa lu cuma pakai single baterai 80 watt pakai GTR coil? Memang masuk di akal, single coil memang optimal fokusnya ke flavor sih gitu. Makanya mereka mengeluarkan GTR coil dengan kapas yang lebih tebel ini. Ini gede loh dibandingkan GTX coil. Next,
Nah, ini pas banget kita lagi bahas coilnya. Si GTR coil ini, edisi terbaru ini, dia pakai kapas organik, antibakteria, and fresh, terus rasanya tahan lama. Mereka sih ngeklaim rasa tahan lama, kita coba ya. Berapa lama nih? Konduktivitas e-liquid, liquid yang sangat baik, terus ruang udara yang lebih besar. Ya, gue setuju, ini gede. Bawah sama atasnya tuh gede. Aliran udaranya selalu cloth yang tebal, pasti tebal karena kapas dalamnya juga tebal, terus lebih basah juga kan, vaping detail tanpa beban. Gue setuju, ini buat detail banget ya. Ohmnya juga kecil sih dibandingkan si pot mod yang kemarin gue bikin video itu, cuma bisa baca 0,6, ini 0,15 sama 0,4. vaping detail. Kita next, putar untuk ngisi ya. Tadi cara mengisi liquidnya, tanknya dia dibuka di atasnya, terus masukin, ada lubangnya itu di ini, dia nih barangnya. Ini ngisi dari samping ya, kalau ke tengah kan langsung ke coil, ntar malah leaking. Type C, oke, ini udah Type C. Terus dimensinya nggak usah dibahas, nanti kalian lihat di caption aja. GTR Mesco, kapasitas baterai OLED, chipsetnya Accent chip 2.0. Isi packaging tadi sudah dibahas di awal. Nah, nih. Jadi waktu pas di akhir-akhir webinar, mereka mengeluarkan satu PowerPoint. Mereka akan merilis Force RDA bagi kalian yang Vaporeso lover atau tergabung dengan komunitas Vaporeso di mana aja, di kota-kota besar terutama. Pasti udah tahu infonya duluan nih. Jadi mereka akan mengeluarkan produk namanya Force RDA, Force RDA. Ini coba ini gua crop dulu, gengs. Ini gua crop biar tidak ada informasi yang bocor. Gua save copy. Ini, nah, bisa dilihatin nggak sih? Ini dia. Force RDA. Cuma gue nggak akan ngebahas ini karena kita ngebahas yang paketan yang di bawah aja. Jadi si Force ini, Vaporeso Force ini akan mengeluarkan Force RDA yang dimana akan mudah didapatkan di tahun 2021, kemungkinan Januari Februari lah. Masih pandemi corona gini tuh banyak hal yang nggak bisa ketebak, banyak hal yang nggak bisa diduga ya. Delay pengiriman dari luar negeri salah satunya, terus juga pengurusan paper di Indonesia yang masih terbilang, gue nggak bilang ribet ya, agak sulit. Next, gue akan coba Force ini pakai liquid yang lagi gue pakai, oatmeal banana. Jadi pertama coilnya itu kita basahin seperti biasa. Ini coilnya kita basahin yang bagian luarnya nih, tuh luarnya tuh kita basahin dulu buat membantu penyerapan si liquid yang ada di dalam tanknya. Iya. Terus dalamnya jangan lupa. Oh ya, di waktu pas webinar orang Vaporeso ngeklaim sih ini anti leaking. Harusnya memang nggak perlu sebut juga, itu memang harus karena kan lu waterproof nih. Masa nahan air dari luar nggak bisa? Nahan air dari luar bisa, nahan liquid dari dalam nggak bisa gitu kan? Mereka sih ngeklaimnya gitu. Gue mesti nyoba 2 device dong. Gue masalah masih pakai Luxi PM nih, coilnya masih enak banget. Dari tadi gue ngomong nggak nge-off loh. Oke, ini udah basah, kita masukkan ke dalam tanknya. Ini tinggal plug aja, tuh tinggal di plug. Terus wait, gue ambil tisu, terus susunnya berarti bawahnya ada 3 airflow nih, ini buat ngebul nih. Tuh di belakang tulisan RTA nya ada Force RTA. Oke, nggak fokus. Ini kita masukin, ini kita lock. Ini udah kenceng banget, kita memastikan biar waterproofnya tersampaikan. Waterproof juga kayaknya airflow nya juga mesti ditutup deh. Tapi ini padat banget loh. Yang lubang airflow-nya ini tuh padat banget. Karetnya tuh tebel, terus juga ngepres banget gitu. Terus kita masukin liquidnya dari sini.
Oke, bisa lihat masuk ya. Kalau gue masukin dulu ribet juga nih. Ada satu sisi dari ada dua sisi dari pelindung si kacanya ini. Itu ada tulisan force-nya. Jadi ini kan ini yang ada tulisan force-nya nih. Terus sisi sininya bisa ngelihat liquidnya sisa berapa. Yang ini juga. Jadi dua sisi clear, dua sisi yang ada tulisan force-nya. Gue pribadi merasa terganggu sih, karena kan waktu pas lu screw in si atomizer ini, si tank ini kan lu nggak jelas kan megangnya dari sisi mana dan lu bakal ngeliat dari mana, masa lu nyari gitu kan yang sisi tanknya. Harusnya empat-empatnya clear sih, tapi nggak apa-apa buat nonjolin dianya gitu. Ini udah kita isi lumayan penuh. Terus screw in juga head cap-nya. Ini wow, kencang sekali. Ini kencang, tapi masih kelihatan ada ini ya. Tapi ada karetnya nggak sih? Kita coba cek ya. Nggak ada karetnya. Berarti dia ngandelin. Oh, gue lupa coy. Masang bracketnya. Bracketnya kita pasang, yang tadi kita copot tuh pakai alat, terus kita kencengin lagi. Mana alatnya tadi? Ini bracketnya udah gue taruh. Ini kita kencengin lagi. Kenapa harus dikencengin? Oh iya, buat shockproof ya tadi. Dah, masukin, screw in. Iya, tadi pantasnya kok agak longgar. Iya, ternyata yang tadi belum dimasukin. Sudah kencang, jangan kencang-kencang amat. Oh ya, dia nggak ada. Ini seal cadangannya di dalam tank, dalam kaca cadangannya, dan dia nggak ada fat boy glass ya, dia lurus gitu. Kacanya dua-duanya tuh. Karena ini kan udah nggak bisa digonta-ganti. Feeling gue sih ini bisa dibuka, cuman tadi agak keras aja karena baru kan, masih perawan. Susah nih dibukanya nih. Karena dia ngasih glass cap cadangannya kok, spare-nya. Berarti ini bisa dibuka. Cuma nanti kita cek sama di YouTube aja, YouTube-nya orang. Ini gue masukin, screw in, terus gue akan masukin baterai. Gue taruh mana baterai gue? Wait, gue nggak siapin. Baterai, ini dia. Gue pakai baterai, tidak usah disebut mereknya. Mana ya tutupnya? Nah, ini udah gue masukin baterainya, terus dimasukin tutup baterainya searah dengan jarum jam. Oke. Ada bacaan old load, new load ya, katakanlah new coil or old coil. Itu kita ambil plus. Terus dia akan scanning ya, tadi scanning, ada gambar scanning ya, khas banget Vaporezo. Ini udah terbaca. Jatuh. Ini pertama tuh ada. Ini apa sih? Oh, ini mode, yang tombol kecil tuh mode. Nih buat masuk mode. Ada FT mode, pulse mode, power eco. Kalau misalnya kalian mau save, menghemat baterai, smart PC, DIY mode, system set, smart PV, auto eco, versi default, flip screen. Buat ganti. Ada brightness juga, ada pengaturan brightnessnya. Kita exit, kita main ke FT mode. Ini pertama kan di 5 watt. 0,15 kita coba 40 dulu deh, ntar pelan-pelan baru naikin 40. Jangan 40, sayang koilnya, 35 dulu, ntar habis itu baru pelan-pelan kita naikin. Ini belum dibuka. Powernya nggak ada. 35 watt gue main. Oke, gue gedein 47 watt. Masih rasa kapas, tapi juga enak. Oh iya, kalau kalian nonton di YouTube sama akun sosmednya Vaporezo tuh kan ada banyak video kreatif yang dibikin sama Vaporezo fans, sama reviewer dan lain-lain. Gue belum sempet bikin karena ini juga gue baru
dikirim barangnya, jadi gue belum sempat bikin. Ini kita main di 58 watt. Nanti gue coba bikin kreatif video versi gue deh, yang masukin ke air, yang dilindes apalah, jatuh dari ketinggian berapa. Terus abis itu sayang tahu sebenarnya karena itu bagus, apalagi ini kulit asli kan. Terus habis itu apa lagi ya, itu aja deh kayaknya. Oh iya, ini belum berasa banget nih liquidnya karena coilnya baru kan. Enam 60 watt nih. Aroma karetnya tuh berasa banget. 0,15 watt kita main di 60 watt. Ini rasanya udah enak sih. Fast charging, walaupun Type-C semua menyesuaikan dengan mAh baterai kalian, jadi tidak bisa diklaim setengah jam penuh, 45 menit penuh, sejam penuh, nggak bisa, tergantung dari baterai yang kalian gunain mAh-nya berapa. Oh iya, ngingetin aja, untung ya belum ditutup videonya. Ngingetin aja, nanti hari Rabu tanggal 9 bulan ini 2020 itu jam 8 sampai jam 9 malam kalian silakan pantengin live Instagramnya si Vaporizo Indonesia, karena dia akan kayaknya official launch-nya di Indonesia deh. Soalnya gue dapat info katanya bulan ini sih masuk barangnya ke Indonesia. Berarti kalau emang dia ngejar di tanggal 9, berarti official launch-nya nanti di tanggal 9 di live sosmednya itu, Instagram lah. Follow Instagram @vaporizo_Indonesia, karena kalau kalian mantengin live-nya itu bakal ada giveaway-nya ini Force, cuma gue nggak tahu untuk berapa orang yang beruntung. Pantengin aja, lumayan. Bukan lumayan, ini mah bagus banget. Kita gibah sedikit dibandingkan dengan produk sebelumnya. Si nggak boleh nyebut kompetitor, itu merek yang satu lagi tuh kalian tahu lah, yang shockproof, dustproof, dan waterproof. Ini lebih enak digenggam sih. Dia kan kompetitor itu yang ngeluarin pot mod itu yang shockproof, dustproof, waterproof itu kan sebelumnya ngeblasting di produknya mereka yang mod. Nah, modnya itu kan juga punya 3 ketahanan itu tuh. Salah satu device-nya dia yang single baterai atau yang baterai tanam itu kan lebih kecil. Sama-sama enak digenggam sih. Ini sama-sama enak digenggam. Cuman yang satu lagi tuh setahu gue lebih gemuk. Cuman cemil ya. Kalau emang gue salah dikoreksi aja. Ini tuh itu tuh enak banget digenggam. Lu bisa genggam begini, bisa firing pakai thumb tuh. Oke, sekian itu aja dari gue. Nanti kalau ada updatean gue bikin video lagi, atau nanti di posting di video di foto terus gue terangin di captionnya.